bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 206 bagi orang lain. Ini tampak seperti kabar baik. Namun, Jasper merasakan sesuatu ada yang tidak beres. Kekuatan utama dari pihak posisi jual pasti seorang ahli terhebat. Mustahil baginya untuk tidak tahu mengapa Jasper bersikeras melindungi 7.600 poin. Pada saat ini, dia semakin dekat dan dekat dengan kemenangan. Harta karun itu berada tepat di depannya setelah bekerja sangat keras dan berada dalam jangkauan lengannya. Namun, dia tiba-tiba mundur sekarang. Langkah ini sangat tidak biasa. Bagi orang luar, ini berarti bahwa kekuatan utama dari bagian posisi jual telah menghabiskan sumber daya mereka. Namun, Jasper telah bertarung dengan mereka selama ini dan dia yakin mereka masih memiliki sisa energi. Ada yang tidak beres. Jasper berteriak tiba-tiba. Dia akan lari. Naikkan harga saham sekarang. Mereka semua. Gunakan kecepatan tercepat yang kau bisa untuk meningkatkan indeks. Hansel. Suara Jasper mengejutkan Zack. Dia secara naluriah melakukan perintah Jasper seolah-olah itu di alam bawah sadarnya. Itu seperti sihir. Indeks Hansel meroket seolah-olah seseorang telah menggunakan kode chat di atasnya. Layar awalnya diselimuti oleh warna hijau yang tampak suram. Tetapi setelah peningkatan stok, jumlahnya berubah dari hijau tua menjadi merah cerah. Pasar saham mengalami rebound dan meningkat. Pada saat yang sama, seolah-olah pihak posisi jual tidak berani melanjutkan pertarungan. Mereka mundur. Indeks Hansel meningkat dari 7.602 poin menjadi 7.650 poin. 7.680 poin. 7.800 poin. 8.000 poin. Itu mengatasi semua kesulitan dan tidak ada hambatan di jalan. Kita menang. Spencer berteriak kegirangan. Bukan hanya dia, tetapi seluruh kota Harbor menjadi gila. Kita menang. Pasar saham naik. Kita menyelamatkannya. Semua orang panik merayakan kemenangan. Setelah transaksi terakhir dari pihak posisi jual diturunkan, indeks Hansel naik menjadi 8.500 poin. Meskipun masih ada jalan panjang untuk mencapai puncak, itu semua hanya masalah waktu. Bagaimanapun, saham Harbor anjlok karena tren yang tak tertahankan. Gelembung itu akhirnya pecah jika menjadi terlalu besar. Jadi ketika itu terjadi, bahkan para dewa pun tidak bisa menghentikannya. Jasper telah menyelamatkan poin, dan itu setara dengan menyelamatkan ekonomi kota Harbor. Ini cukup terpuji. Pertempuran dua kekuatan utama ini akhirnya berakhir. Ruang tamu jatuh ke dalam kegembiraan yang menggelegar. Kepala 4 keluarga kaya berseri-seri. Bahkan pejabat dari pemerintah saling tos dalam perayaan. Di luar kerumunan, wajah Jake pucat saat dia bergumam. Bagaimana mungkin mereka bisa mundur seperti ini? Dia menang begitu saja. Itu mustahil. Jake tampak pucat pasi. Dan pikiran pertamanya adalah lari. Dia merasakan kepanikan yang sama besarnya dengan arogansi yang awalnya dia rasakan. Namun, saat dia berbalik, dia melihat Tuan Muda Lau, Henry, menghalangi pintu dengan seringai di wajahnya. Dia tampak seolah-olah sedang menunggunya melakukan kesalahan sehingga dia bisa memukulinya secara berwibawa dan adil. Jake menggertakkan giginya dan menarik kakinya yang sudah melangkah keluar. Raut wajahnya berubah tidak teratur, dan dia tampak mengerikan. Selamat, Tuan Lain. Kau berhasil. Kennedy menghampiri Jasper tanpa sepengetahuannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada kegembiraan di wajah Jasper. Itu karena seluruh cerita ini benar-benar berbeda dari yang ada dalam pikirannya. Kekuatan utama dari pihak lain telah mundur pada saat yang genting. Menyebabkan rencana awal Jasper menjadi sia-sia untuk sebagian besar. Meskipun mereka menang untuk saat ini, bagi Jasper, dia tahu dia telah kalah sedikit dari lawannya. Pihak lain jelas telah mengetahui tujuannya. Mereka tidak masuk ke dalam perangkapnya tetapi sebaliknya. Mereka berbalik dan pergi. Jasper menenangkan diri saat menghadapi ucapan selamat Kennedy. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Kita harus selalu ingat bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari kita di dunia ini, bukan?" Kennedy mengatakan pernyataan penting ini.
Mata Jasper berbinar saat dia menatap Kennedy dalam-dalam. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Ya, tapi aku percaya kebenaran akan terungkap suatu hari nanti." Bab 207. Apakah ada mata-mata? Ini adalah kemungkinan terbesar yang bisa Jasper pikirkan. Namun, dia tidak menghilangkannya kemungkinan bahwa lawan telah memprediksi apa yang akan dia lakukan. Singkatnya, tidak masalah apakah ada mata-mata atau tidak. Dilihat dari situasi saat ini, Jasper harus menikmati buah dari kemenangannya. Tidak mungkin bagi kota Harbor untuk melewati ledakan gelembung ekonomi kali ini tanpa cedera. Ekonomi global telah sangat terpengaruh dan menderita kerugian besar. Ini adalah aturan ekonomi dan juga tren yang Jasper bicarakan. Jadi tidak mungkin untuk mengubahnya karena itu. Selama dia mampu menghentikan ekonomi kota Harbor dari kehancuran lebih lanjut, ini adalah kemenangan terbesar baginya. Jasper telah melakukannya, namun, itu tidak mencapai harapannya. Jasper menyingkirkan pikiran ini dan berjalan di depan Jake. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jake menatap Jasper dengan sinis dan hingar-bingar. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Mengapa kau tersenyum padaku seperti itu?" "Hormati janjimu," kata Jasper dengan tegas. "Kau mengatakan bahwa jika aku menang, kau akan berlutut, bersujud, mengakui kesalahanmu, dan bahkan menjadi muridku. Apa kau melupakannya dalam waktu sesingkat itu?" Jake tertawa karena marah. "Kau ingin aku berlutut, bersujud, dan memintamu untuk menjadikanku muridmu? Kau bermimpi. Kepala 4 keluarga kaya semuanya telah menyaksikan apa yang kau katakan tadi. Jika kau berencana untuk tidak mengakuinya, maka dapatkah kamu menebak apa konsekuensinya?" kata Jasper. Jake berkata dengan permusuhan. "Jasper, jangan keterlaluan. Apa aku keterlaluan atau kau terlalu egois?" tanya Jasper. Dan matanya yang menatap Jake tanpa emosi. "Aku tidak pernah suka bersaing dengan seseorang secara verbal. Aku lebih suka berbicara berdasarkan fakta. Sekarang, kau telah melihatnya sendiri. Aku menang. Jadi kau harus menghormati janjimu." Henry terkekeh dan berjalan mendekat. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Jake. Dia menekannya. Berkata dengan kasar, "Kau bajingan. Kau bertaruh. Kau bayar. Sekarang, musang sepertimu harus berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahanmu sebelum memintanya untuk mengangkatmu sebagai muridnya." Setelah dia mengatakan itu, Henry berkata dengan penuh arti, "Jika kau tidak berlutut, apa kau pikir kau bisa keluar dari pintu Law Manor?" Setelah Jake mendengar itu, wajahnya memucat. Dia tahu seorang anak bangsawan papan atas seperti Henry memiliki nyali untuk melakukan apa saja. Ada juga banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Jake merenung sejenak sebelum menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia menekuk lututnya dan berlutut di lantai dengan berat. "Aku salah. Maafkan aku." Jake menggertakkan gigi dan menekan amarah di hatinya. "Tolong angkat aku sebagai muridmu." Jasper menatapnya dengan tidak antusias dan berkata kepada Henry, "Lepaskan dia dan biarkan dia pergi." "Kau tidak mengangkatnya sebagai muridmu?" Henry bertanya sambil tersenyum. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghinanya lagi. "Lain kali." Jasper menyipitkan matanya. Jika seseorang mengabaikan yang lain, orang seperti Jake benar-benar memiliki keterampilan profesional. Dia adalah kandidat yang cocok untuk menjadi bawahannya untuk mengelola properti di kota Harbor setelah dia pergi. Namun, itu tidak cocok untuk membicarakan hal ini sekarang. "Baik, enyahlah." Henry menendang Jake. "Ingatlah untuk menjadi rendah hati lain kali. Jangan sombong hanya karena kau hebat." Setelah mendengar ini, Jake segera bangun. Dia melirik mereka berdua dengan kebencian pahit di matanya dan terlalu malu untuk tinggal di sini lagi. Karena itu, dia berbalik dan melarikan diri. Kepala 4 keluarga kaya sangat sibuk, terutama sekarang. Setelah bertukar sapa dengan Jasper dan berjanji untuk bekerja dengannya di masa depan, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Kennedy keluar dari Law Manor, dia tidak pergi untuk menertibkan asetnya seperti anggota geng lainnya. Sebaliknya, dia kembali ke villa terpencil. Setelah dia melangkah ke villa, dia melihat Rogers tersenyum padanya sambil mengangkat gelas anggurnya.
Mata-mata nomor satuku kembali. Rogers bercanda. Kennedy menjabat tangannya dengan acuh tak acuh dan bertanya, bagaimana keuntungan kita? Kita bisa menghasilkan banyak uang. Tentu saja. Rogers berkata dan mengangkat bahu. Namun, masih ada beberapa perbedaan dengan apa yang kita harapkan. Pemuda itu, Jasper, sangat terampil. Perangkap terakhir cukup menarik. Namun kau berhasil menyelesaikannya, bukan? Aku melihat Jasper dengan ekspresi mengerikan di wajahnya ketika aku di sana, kata Kennedy sambil tersenyum. Dia masih muda dan perlu membayar biaya kuliah, kata Rogers sambil berdiri. Bab 208 aku juga akan kembali ke Amerika Serikat untuk melaporkan diri. Ada pesta perayaan yang menungguku juga. Semua investor sangat puas dengan kerjasama dengan semua rekanku. Mulai sekarang dan seterusnya, kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Bagianmu akan ditransfer ke akun yang kau tentukan dalam minggu ini. Untuk saat ini, jangan terlalu mencolok karena saat ini, Kota Harbor sedang mengalami kehancuran besar-besaran dalam gelembung.com. Banyak saham potensial berada di sisi bawah, dan ini adalah waktu yang tepat untuk masuk sekarang. Rogers berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, aku menantikan hari ketika aku berpapasan dengan Jasper. Pemuda ini telah membangkitkan minatku. Setelah mengucapkan beberapa komentar, Rogers memimpin timnya untuk meninggalkan tempat kejadian. Di villa, hanya Kennedy dan Bob yang tersisa di sana. Kennedy melemparkan sebatang rokok kepada Bob dan berkata dengan ekspresi rumit, sekelompok orang asing ini telah menghasilkan banyak uang. Bob berkata dengan perasaan agak cemburu. Kemampuan mereka luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Namun, ini juga pelajaran bagi Jasper. Pasti membuatnya sadar bahwa orang lain lebih mampu daripada dia dan dia tidak boleh terlalu arogan. Kennedy menghembuskan napas penuh asap dan berkata, di masa depan, akan ada banyak kesempatan untuk mengajari anak-anak muda di Kota Harbor tentang kedudukan mereka di masyarakat. Ketika dia berada di tengah percakapan, Kennedy menerima telepon. Itu adalah telepon dari putranya, Mitch Langdon. Ada masalah apa? Tanya Kennedy. Di ujung telepon yang lain, suara Mitch diikuti oleh nada terisak. Ayah, aku bangkrut. Saat itu, rambut dan pakaian Mitch berantakan. Seolah-olah dia adalah orang miskin yang berjuang untuk nyawanya. Dia melirik Zain yang tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun saat Mitch berbicara dengan suara gemetar. Aku pikir saham Harbor masih akan turun hari ini. Jadi aku menggunakan aset keluarga dan menjualnya pada posisi jual. Aku tidak menyangka bajingan itu, Jasper, dipilih sebagai tuan rumah untuk dana penyelamatan pasar. Pada gelombang pertama, dia segera menyelesaikan pesanan kami. Saat ini harga terus naik. Aku dan Zain telah dilikuidasi dan bangkrut. Kennedy, yang awalnya masih dalam suasana hati yang agak gembira, seketika ekspresinya menjadi geram setelah mendengarnya. Bukankah aku memerintahkanmu untuk berperilaku baik dan tinggal di rumah tanpa melakukan apa-apa? Siapa yang memberimu nyali untuk membuat keputusan sendiri dan pergi bermain saham? Apa kau tidak tahu bagaimana situasi saat ini? Bahkan aku berhati-hati dan tidak berani melakukan apapun dengan gegabah. Siapa kalian sampai begitu berani? Kennedy semakin jengkel saat dia berbicara. Dan dia tiba-tiba meraung ketika dia bertanya, berapa banyak kerugianmu dan Zain? Kami berdua bangkrut. Aku kehilangan miliaran dolar. Zain bahkan jauh lebih buruk. Dia bahkan menggadaikan rumahnya dan menderita kerugian 600 juta dolar, kata Mitch dengan suara gemetar. Kennedy menarik napas dalam-dalam dan berkata melalui giginya yang terkatup. Sungguh sampah yang tidak pernah bisa mencapai apapun dan hanya bisa gagal. Pada periode ini, ada banyak mata yang mengawasi tindakan keluarga kaya seperti kita. Jika berita ini menyebar, bahwa anakku melakukan penjualan saham dan berusaha menelan uang yang diperoleh dengan susah payah dari para pemegang saham itu hanya untuk akhirnya kehilangan uang miliaran dolar. Katakan, menurutmu apa yang akan ditulis oleh para wartawan itu? Kebanggaan keluarga Langdon, kebanggaanku, dan kebanggaan kakekmu semuanya akan dinodai oleh sampah sepertimu. Aku bersama Bob sekarang.
Kalian berdua bocah manja lebih baik pulang sekarang juga. Di kediaman keluarga Lau, Jasper sedang menghitung imbalan dari operasi ini. Dia tidak merasa baik setiap kali dia memikirkan kesalahan yang dibuat di akhir rencana penyelamatan pasar. Setelah dikurangi 100 miliar dolar dana untuk menyelamatkan kota, kita berhasil mendapatkan 98 miliar dari 40 miliar modal selama puncaknya. Namun, pada sore hari, aku menggunakan jumlah uang itu untuk rencana penyelamatan pasar. Di permukaan, kita menang. Namun, pada saat-saat terakhir, itu jelas kekalahanku ketika aku berlomba dengan lawan. Aku kalah tambahan 18 miliar. Jasper menggelengkan kepalanya di kantor Zakari. Ada raut kecewa di wajahnya. Jadi, saat ini kita masih memiliki 80 miliar, yang kebetulan menjadi 2 kali lipat. Hanya saja sebagian besar uangnya tidak bisa diambil. Semuanya agar kita bisa menstabilkan saham Harbor. Zakari menepuk bahu Jasper dan berkata, "Kau sudah melakukan yang terbaik. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kau hanya akan membuat dirimu lelah. Aku akan mengambil kendali atas uang itu. Sebelumnya, kau memberikan 5 miliar dan mendapatkan kembali modalmu dengan beberapa keuntungan. Nanti, aku akan memberimu 10 miliar. Michael sama sepertimu. Dia memberi modal 5 miliar. Aku akan melakukan hal yang sama dan memberinya tambahan 10 miliar. Sisanya 60 miliar. Aku akan dengan senang hati menerimanya." Zakari tersenyum. Dia merasakan anak muda ini, Jasper Lane, suatu hari nanti akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Tidak, seharusnya dia menuju ke tahap yang jauh lebih tinggi di dunia di mana dia akan berdiri di tingkat yang lebih tinggi. Memikirkannya membuat Zakari melirik Jasper dengan tatapan heran. Dia mengagumi dan menghormati Jasper dari lubuk hatinya. Sejujurnya, pada awalnya ketika kau mengatakan kau dapat membantu keluarga Lau mendapatkan kembali 10 miliar itu, aku masih meragukanmu. Tetapi sekarang, kau telah membantu keluarga Lau mendapatkan 30 miliar. Kau tidak mengecewakan kami. Kau bahkan melebihi harapan kami. Bab 209. Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita berdua mendapatkan keuntungan. Tanpa keluarga Lau, aku tidak akan menghasilkan sebanyak ini juga. Pada akhirnya, tanpa bantuan dari keluarga Lau, aku khawatir aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatku juga." Zakari mengangguk puas saat menghadapi kerendahan hati Jasper. Dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, kau memang telah melakukan bantuan besar untuk keluarga Lau dalam masalah ini. Keluarga Lau akan selalu mengingat ini." Jasper melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresinya yang tiba-tiba menjadi jauh lebih serius, "Paman Lau, izinkan aku untuk mengatakan sesuatu dalam benakku." Simpan saja kata-kata ini di hatimu setelah mendengarnya. Melihat Jasper berbicara seperti itu, Zakari juga menjadi serius. Dia berkata, "Katakanlah, aku mendengarkan. Pada saat-saat terakhir, aku sebenarnya berencana untuk membuat jebakan untuk lawan. Begitu dia berada dalam perangkap, dia akan berada dalam kendaliku. Kemudian, kita bisa menghabiskan dana utama untuk posisi jual, setidaknya setengahnya." "Aku tahu tentang ini, kau telah menyebutkan sebelumnya," kata Zakari. "Tetapi pada jam 11, kita hanya kekurangan 1 langkah itu. Lawan sangat menentukan dan malah mundur. Aku curiga ada mata-mata di antara kita." Mendengar ini membuat ekspresi Zakari menjadi sangat tegas. Kita dapat benar-benar yakin bahwa kekuatan utama yang melakukan posisi jual memiliki dana dari negara-negara barat. Namun, penyelidikan tentang siapa pemimpinnya masih berlangsung. Kau mengatakan bahwa di antara kita, ada mata-mata yang membantu negara-negara barat. Nada bicara Zakari sangat serius. Sebelumnya, ada banyak orang di aula. Mereka bisa mengecualikan Zack dan tim trader. Sejak 2 hari yang lalu, mereka tinggal bersama di bawah pengawasan ketat penjaga keamanan. Bahkan jika mereka memiliki niat untuk membocorkan informasi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Selanjutnya adalah kepala dari 4 keluarga kaya, bersama dengan 2 pejabat pemerintah kota Harbor dan Jake Chulen. Menurutmu siapa yang paling mencurigakan? Zakari bertanya. "Aku tidak tahu.
Jasper menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kesimpulan bahwa ada mata-mata di antara kita juga merupakan tebakanku sendiri tanpa bukti nyata. Jadi untuk siapa yang paling mencurigakan? Saat ini aku hanya memiliki sedikit informasi untuk dilanjutkan. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Baiklah, aku akan melakukan penyelidikan atas masalah ini, kata Zakari dengan ekspresi geram. Pada titik ini, menjadi mata-mata untuk dana ke negara-negara barat tidak berbeda dengan menjual negara sendiri kepada orang lain. Zakari membenci orang-orang yang mengkhianati negara mereka untuk kemewahan mereka sendiri. Ada sesuatu yang mungkin perlu kau pertimbangkan. Zakari berkata kepada Jasper, majalah mingguan keuangan yang terbesar dan paling terkenal di seluruh kota Harbor, Mingguan Keuangan Terra, berharap untuk mengadakan sesi wawancara khusus denganmu. Jasper melambaikan tangannya dan berkata, aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Aku mungkin tidak punya waktu. Itu adalah kesempatan untuk mengintegrasikan Gladness Entertainment Movies ketika saham Harbor masih dalam fase pemulihan. Dia harus masuk dengan cepat di saham-saham potensial yang mungkin naik di masa depan. Ada banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan Jasper. Tidak ada salahnya kau meluangkan waktu untuk pergi. Mereka dapat mengikuti jadwalmu. Selain itu, kau masih bisa mendapatkan beberapa manfaat dari majalah mingguan ini. Terlepas dari apa yang terjadi, kota Harbor adalah tempat yang menekankan reputasi. Ada banyak waktu di mana reputasi mungkin lebih berguna daripada manfaat. Kata-kata bijaksana Zakari membuat Jasper berubah pikiran. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu tolong minta mereka untuk menghubungiku. Di ruang belajar yang tenang di sebuah villa. Plak, akan. Sebuah tamparan mendarat di wajah Mitch. Karena tamparan itu, Mitch tersandung dan mundur 2 langkah. Dia hampir jatuh menyentuh lantai. Rasa sakit yang membakar di wajah Mitch membuatnya mengepalkan tinjunya. Tetapi dia tidak berani membalas atau melampiaskan frustrasinya. Dia tahu bahwa ayahnya, Kennedy, memiliki temperamen yang jauh lebih buruk daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak punya nyali untuk berbicara sepatah kata pun. Kau bangsat anjing bajingan. Raungan putus asa Kennedy meledak di telinga Mitch. Itu satu hal jika kau kehilangan akal dan kehilangan sejumlah uang. Tapi beraninya kau begitu berani. Bahkan menyeret Zain dan menjual aset keluarga. Membuang semuanya. Apakah kalian berdua bodoh tahu bahwa kalian adalah putra dari keluarga kaya jika tersebar berita tentang kalian yang melakukan posisi jual dan berusaha mendapatkan uang dari kota Harbor selama krisis keuangan? Apakah menurut kalian akan dapat mengangkat kepala tinggi-tinggi di kota Harbor? Bahkan bisnis keluarga juga akan terpengaruh. Bab 210 Zain bersembunyi di sudut. Gemetar ketakutan. Dia tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun di bawah tatapan tajam Bob. Dia juga merasa sangat dirugikan. Awalnya, dia tidak punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. Tapi itu semua karena Mitch yang terlalu percaya diri. Karena itu, dia menjadi bersemangat dan keduanya mengumpulkan sekitar 2 miliar. Mereka kemudian menempatkan semua dana tersebut ke dalam saham. Jika hanya karena dana 2 miliar, Kennedy tidak akan semarah itu. Masalah utama adalah tindakan Mitch mungkin bisa membongkar dia ke semua orang di kota Harbor. Kerjasamanya dengan Quantum Fund adalah rahasia besar dan tidak boleh diketahui oleh orang luar. Demi keamanan, dia juga tidak memberitahu putranya tentang hal itu. Dia telah berhati-hati saat mengerjakannya tetapi putranya hampir mendapat masalah besar. Memikirkannya membuat Kennedy tidak puas. Ini semua karena Jasper. Mitch mengatupkan giginya dan berteriak, putus asa. Jika bukan karena dia memprovokasikan aku tidak akan pernah melakukan posisi jual dengan dana sebesar itu. Ekspresi Kennedy menjadi geram saat dia meraung. Kau telah melakukan kesalahan yang begitu bodoh. Namun kau masih ingin menyalahkan orang lain. Mudah diprovokasi oleh orang lain berarti ketenanganmu tidak cukup kuat. Tunggu sebentar. Pada saat itu, Bob bersuara dan berkata, Tuan Langdon, tidak ada gunanya jika kau terus marah. Lebih baik jika kau memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan. Mitch, sebelumnya kau mengatakan bahwa Jasper memprovokasikanmu. Apa yang sebenarnya terjadi?
Mitch dan Zain sama-sama menceritakan seluruh kejadian pada hari mereka berada di pelabuhan Victoria. Akhirnya, Mitch menggertakkan giginya dan berkata, saat itu Jasper pasti sudah tahu bahwa dia akan menjadi tuan rumah rencana penyelamatan pasar. Itu sebabnya dia dengan sengaja memprovokasikan aku dan membuat rencana untuk melawanku. Orang ini benar-benar kejam. Zain juga sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, jangan pernah beri aku kesempatan. Jika aku mengambil kesempatan itu, aku pasti akan membuat orang daratan itu menderita. Bob dan Kennedy saling menatap, dan semua orang terdiam. Jasper, Kennedy dengan lembut memanggil nama itu. Bocah ini tidak sesederhana kelihatannya, kata Bob dengan suara berat. Sambil menyeringai, Kennedy berkata, apa yang harus ditakuti? Selama dia berada di kota Harbor dan berniat menjalankan bisnis di kota Harbor, kita akan mendapatkan kesempatan untuk melawannya. Mitch membuka mulutnya untuk berkata, ayah, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tentu saja tidak. Ekspresi Kennedy menjadi geram. Namun, selama 2 hari ini, kalian berdua sebaiknya tidak muncul dimanapun. Jangan keluar rumah. Aku akan mengatur seseorang untuk melakukan yang terbaik untuk menutupi masalah ini. Setidaknya ada kabar baik, yaitu bahwa orang luar untuk sementara tidak menyadari kalian melakukan posisi jual. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Aku masih bisa mengatakan sesuatu kepada media kota Harbor, kata Bob. Tentu, Kennedy mengangguk. Ada beberapa hal yang tidak pantas untuk dia tangani sendiri, dan Bob akan menjadi orang yang tepat untuk melakukan ini. Sementara Kennedy dan putranya sedang berdiskusi rahasia, Jasper sudah berada di pusat perdagangan internasional kota Harbor. Meski bernama pusat, nyatanya itu adalah bangunan ikonik di kota Harbor. Sebagai gedung tertinggi di kota Harbor, gedung itu telah muncul di banyak drama dan film yang dibuat di kota Harbor. Di lantai 118 di balkon atas, payung, meja kopi, dan 3 kursi. Jasper sedang duduk di balkon, merasakan angin sejuk dan cuaca cerah. Dia memiliki senyum malas namun tenang di wajahnya. Henry, yang duduk di sampingnya, menguap. Dia malas berbaring dan berjemur. Dia menyelinap mengintip pasukan penjaga keamanan yang berbaris di suatu tempat tidak jauh dan iri pada mereka. Saat ini, kau menempati tempat yang lebih tinggi di hati ayahku. Dia bahkan mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan keselamatanmu. Dia telah mengirim semua penjaga keamanan elite untukmu. Aku tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Jasper tersenyum dan mengabaikan pernyataan itu. Berkata, apakah Jake sudah tiba? Jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang ke sana untuk menjemputnya. Bahkan jika dia punya nyali, dia tidak akan begitu berani menolak untuk melangkah maju. Sementara dia berbicara, Jake, yang tampak kelaparan, muncul di pintu masuk balkon. Mereka berdua menatapnya lekat. Saat Jake melihat Jasper, sudut mulutnya berkedut. Ekspresi di wajahnya geram.